Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang menyerah dan pantang berputus asa dalam belajar. Anak-anak, di video kali ini kita akan membahas soal teks diskusi. Bersama saya Muhammad Elfat Ibrahim. Dalam menyelesaikan atau mengerjakan soal bahasa Indonesia, kalian harus dengan cermat membaca setiap soal yang ada. Karena terkadang ada beberapa pilihan jawaban yang mirip. Sekarang coba kita lihat soal nomor 1. Bacalah teks berikut dengan cermat. Namun, kenyataannya banyak pihak yang menyalahgunakan Facebook untuk kejahatan dan penipuan. Anak di bawah umur pun telah memiliki akun Facebook. Sudah pasti waktu belajar pun akan tersita hanya untuk bermain Facebook. Bila orang tua kurang teliti memberikan fasilitas seperti ponsel, iPad, bahkan laptop atau komputer, maka anak akan menggunakan fasilitas secara berlebih. Soalnya adalah, dalam struktur teks diskusi, paragraf di atas merupakan bagian dari A. Pernyataan yang menolak, B. Simpulan, C. Isu atau masalah, D. Pernyataan yang mendukung. Coba kita lihat pilihan jawaban yang A. Jika kita telaah dari masing-masing kalimatnya, memang benar ya, paragraf di atas berisi tentang sebuah pernyataan yang menolak bahwa banyak yang menyalahgunakan Facebook, dan juga ada pernyataan menolak jika orang tua tidak memperhatikan fasilitas yang diberikan kepada anaknya, terutama media elektronik. Kemudian yang B, simpulan. Kurang tepat ya, karena simpulan berisi evaluasi dari masing-masing pendapat dan sebuah rekomendasi. Tidak ada rekomendasi dan evaluasi dari kedua sisi ya. Kemudian yang C, isu atau masalah. Bukan ya, karena paragraf tersebut tidak menjelaskan masalah atau isu yang dibatasi atau yang akan dibahas dalam diskusi. Yang D, pernyataan yang mendukung, sudah jelas tidak ya, tidak ada kalimat yang menyatakan dukungan sama sekali terhadap Facebook ataupun fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada anak tanpa batasan. Jadi jawabannya adalah A, pernyataan yang menolak. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kalimat di bawah ini yang menggunakan konjungsi perlawanan ialah: saksi yang diberikan tidak boleh berlawanan dengan peraturan di sekolah. B. Setiap hari murid-murid selalu berinteraksi dengan para guru. C. Masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan itu dianggap melawan keputusan sekolah. D. Masyarakat pada umumnya setuju bahwa pelajar yang melakukan tindakan kriminal itu harus diberi sanksi, tetapi sanksi itu harus mendidik. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Pilihan jawaban A terdapat konjungsi subordinatif berupa alat, yaitu dengan, yang menghubungkan dengan peraturan di sekolah. Begitu juga yang B, konjungsi berupa alat, subordinatif alat. Kemudian yang C juga demikian. Coba kita lihat yang D. Yang D, konjungsi berupa tetapi sebagai bentuk perlawanan, yaitu umumnya setuju bahwa pelajar yang melakukan tindakan kriminal itu harus diberi sanksi, tetapi berlawanan dengan pernyataan sebelumnya, sanksi itu harus mendidik. Berarti jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah: A. Ketika membayar di kasir, ayah baru menyadari dompetnya tertinggal di dalam mobil. B. Syaila tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. C. Rizka bangun ketika sang surya sudah tinggi. D. Pada suatu sore di taman itu kami saling berbagi cerita. Coba kita lihat yang A. Ketika membayar di kasir, ayah baru menyadari dompetnya tertinggal di dalam mobil. Bukan kalimat tunggal ya, karena di sini ada dua pekerjaan, yaitu ayah membayar di kasir dan dompetnya
juga tertinggal di dalam mobil. Coba kita lihat yang B. Saila tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Begitu juga yang B ya, memiliki dua struktur dan dua verba. Artinya ada dua pekerjaan sekaligus yang dikerjakan oleh Saila. Yang C, Rizka bangun ketika sang surya sudah tinggi. Yang C juga demikian ya, Rizka bangun dari tidur, kemudian sang surya juga sudah dalam keadaan tinggi. Jadi ada dua verba atau dua pernyataan di sini. Yang D, pada suatu sore di taman itu kami saling berbagi cerita. Pada suatu sore di tempat menerangkan sebuah keterangan tempat dan juga waktu, kami saling berbagi cerita satu pekerjaan yang sedang dilakukan. Berarti yang kalimat tunggal adalah D. Sekarang kita ke soal yang nomor 4. Yang merupakan kalimat kompleks majemuk ialah A. Sekolah harus dapat membimbing siswanya. B. Pihak sekolah harus dapat membina siswa dan memperhatikannya. C. Sebagian masyarakat tidak setuju. D. Siswa itu masih perlu pembinaan. Coba kita lihat yang A. Sekolah harus dapat membimbing siswanya. Hanya ada satu pekerjaan ya. Jadi kalimat ini adalah kalimat tunggal. Tidak terdiri dari lebih dari satu struktur ataupun satu verba. Yang kedua, pihak sekolah harus dapat membina siswanya dan memperhatikannya. Kalimat yang B ini merupakan kalimat kompleks karena terdiri dari dua struktur dan dua verba. Ada dua pekerjaan sekaligus dalam satu kalimat. Yang C, sebagian masyarakat tidak setuju. Nah, bukan ya. Yang D, siswa itu masih perlu pembinaan. Begitu juga yang D bukan termasuk kalimat kompleks. Berarti jawabannya adalah B. Sekarang, soal yang terakhir, coba kita baca bersama-sama. Teks yang berjudul Pro Kontra Buletin Mingguan SMP Negeri 1 Sukodono. Kita baca bersama-sama ya. Jika kalian sudah membacanya, coba kita baca soalnya. Kalimat yang menyatakan persetujuan atas terwujudnya buletin mingguan adalah, perlu kalian cermati ya, yang ditanyakan adalah yang menyatakan persetujuan. A. Sudah saatnya sekolah kita memiliki media untuk mempererat semua warga sekolah dan tersedianya wadah apresiasi siswa dengan diadakannya buletin. Yang A, pernyataan mendukung dengan pengadaan buletin. Sekarang coba kita lihat yang B. Apa tidak sebaiknya dikaji dulu? Nah, dari sini sudah jelas ya bahwa tidak setuju dengan pengadaan buletin. Yang C, ini merupakan kegiatan yang mubazir, apalagi yang C. Dari awal sudah menjelaskan bahwa pembuatan buletin ini merupakan kegiatan yang mubazir atau sia-sia. Yang D, saya pikir faktor efisiensi perlu diperhatikan. Jadi belum ada pernyataan ya, mendukung ataupun menolak. Masih harus mempertimbangkan adanya buletin mingguan di SMP Negeri 1 Sukodono. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Nah, mudah sekali kan mengerjakan soal dari teks diskusi. Selanjutnya, kalian silakan banyak berlatih untuk mengerjakan soal-soal demikian agar kalian lebih mahir dan fasih memahami teks diskusi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.